Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini saya akan membahas kembali mengenai ilmu kefarmasian yang sangat luar biasa hari ini, dan ini merupakan materi yang sangat unik dan yang sangat saya sukai. Oke, judul materinya itu sterokimia. Sterokimia ini unik, teman-teman. Jadi gini, pernah nggak teman-teman berpikir mengenai struktur kimia? Ada itu struktur kimia, misalnya COOH. Gimana ya kalau misalnya hanya gua hilangin, apa yang terjadi ya? Gimana kalau O-nya gua tambahin? Gimana kalau strukturnya gua ubah? Apakah dia mengalami perubahan fungsi atau gimana? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa di-subscribe dulu. Di-subscribe dulu, habis itu di-like juga bagi teman-teman yang suka, dan ikuti video saya sampai habis agar kita bisa berbagi video dan pembelajaran mengenai ilmu kefarmasian yang luar biasa. Oke, gua mulai. Hari ini gua pakai slide ya, tapi slide-nya gua nggak tampilin. Nanti slide-nya bisa teman-teman akses di grup WhatsApp saja. Oke, judulnya adalah sterokimia. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini kita akan mempelajari tentang struktur-struktur kimianya, gitu. Oke, kita Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh dulu, tadi kan saya udah banyak tuh menyinggung mengenai sterokimia. Jadi gini, sterokimia itu adalah subdisiplin kimia yang melibatkan studi tentang penata ruang relatif atom yang membentuk struktur dan manipulasi mereka. Jadi kita akan di sini memanipulasi, merubah struktur, sehingga kalau strukturnya berubah berarti secara fisika maupun kimiawi aktivitasnya akan berubah dalam tubuhnya kita. Dan ini dari sini kita bisa menemukan suatu rancangan obat baru, teman-teman. Oke, jadi sterokimia itu adalah yaitu untuk satu cara untuk menemukan satu obat baru gitu. Oke, kita lanjut ke studi mengenai sterokimia. Nah, sterokimia itu kan studi itu yang mempelajari itu molekul-molekul ruang tiga dimensi. Jadi, ternyata sterokimia juga punya stereoisomer. Jadi, apa itu stereoisomer? Stereoisomer itu adalah yang memiliki struktur yang sama, tetapi sifatnya nggak sama, gitu. Ya, sifatnya nggak sama dan memiliki perbedaan sifat ketika dilihat tiga dimensi itu berbeda, gitu. Dan salah satu molekul-molekul yang memiliki isomer itu ada sorry sorry ada cis 2 pentana dan trans 2 pentana. Oke. Nah, dan kan ketika kita lihat cis dan trans ini, nah nanti teman-teman bisa lihat aja di grup WhatsApp, nanti gua kirim materinya di sana ya. Ini salah satu contohnya aja. Nanti kalau bisa gua selipin di link deskripsi, gua akan selipin. Oke, sekarang ini yang menarik nih. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu mengenai dasar-dasar dari sterokimia ini. Jadi gini loh, sterokimia ini merupakan ilmu yang pelajari struktur tiga dimensi dari molekul. Ya, struktur tiga dimensinya. Ada kan yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Sekarang kita akan mempelajari struktur yang tiga dimensinya. Sekarang saya akan sharingkan ya dasar-dasarnya saja sama teman-teman. Kalau misalnya ingin melakukan pertanyaan, berdiskusi, silahkan tinggalkan saya di kolom komentar. Saya akan bantu jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya carikan jawabannya. Oke, jadi kita akan belajar mengenai struktur tiga dimensi. Perlu diketahui bahwa sterokimia ini sangatlah penting, bahkan karena sterokimia ini sebuah struktur yang memiliki rumus yang sama, karena susunannya berbeda akan memiliki fungsi yang berbeda pula, gitu. Hal ini sering terjadi di dunia kesehatan, gitu, dan pada produk hasil sintetis, gitu. Jadi gara-gara adanya sterokimia ini, pada dasarnya kan obat ini punya struktur yang sama. Nah, ketika kita manipulasi menggunakan sterokimia, kita bisa memodifikasi, gitu. Kita bisa modifikasi, bukan hanya mobil yang dimodifikasi atau motor dimodifikasi, tapi
obat juga bisa dimodifikasi. Tujuannya apa? Supaya memiliki efektivitas yang lebih tinggi dan toksisitas yang serendah mungkin. Nah, itulah dasar-dasarnya mengenai serokimia ya teman-teman. Oke, dan ini ada beberapa jenis contoh-contoh produk yang berupa rasmat, yaitu dua produk isomer yang berlawanan strukturnya. Oke, di sini gue ada tampilin struktur rumus struktur, gitu ya. Rumus struktur dari selulosa gue ambil di sini dan dilihatkan melalui isomernya gitu loh. Ada struktur selulosanya, ada isomernya. Nah, gue nggak tampilin sekarang di sini. Nanti untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa akses aja melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Nah, dan struktur kanji gitu teman-teman. Jadi itu adalah dua struktur, dua struktur yang memiliki isomer gitu. Contohnya aja ya, dan masih banyak lagi teman-teman bisa diskusikan juga. Dan jika dibandingkan maka kedua molekul tersebut sama persis. Tapi formula kimianya namun fisikanya sangat berbeda, dan fisikanya sangat berbeda antara kanji dan selulosa. Nah, teman-teman, antara kanji dan selulosa ini bukanlah isomer biasa, teman-teman. Luar biasa kayaknya ya. Bukan isomer biasa. Jadi antara kanji dan selulosa ini dia memiliki struktur yang sama pada dua dimensi, namun ketika kita lihat pada struktur tiga dimensinya, ternyata dia memiliki struktur yang berbeda sehingga aktivitas dalam tubuhnya antara selulosa dan apa tadi ya? Selulosa dan kanji ini juga berbeda, teman-teman. Nah, itulah uniknya kita mempelajari tentang serokimia ini. Kita bisa modifikasi, itu yang luar biasanya kemajuan teknologi memudahkan kita dalam dalam menemukan obat-obatan baru gitu teman-teman. Oke, itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada yang pengen ditanyakan silahkan tinggalkan aja di kolom komentar atau bisa kita diskusikan di grup WhatsApp yang tersedia. Saya Rudi, terima kasih.